Halo brother, baik lagi di channel iBrother. Di video kali ini aku ingin mengulas sedikit tentang produk terbaru Apple, yaitu iPhone SE generasi ketiga atau iPhone SE 2022. Aku coba ingin bandingkan secara spesifikasi maupun secara desain antara iPhone SE generasi kedua di tahun 2020 yang lalu dengan iPhone SE generasi ketiga yang rilis pada Maret tahun ini. Nah, biar kamu nggak salah beli nanti iPhone SE kedua atau SE ketiga, ada baiknya kamu tonton video ini sampai selesai supaya kamu punya keputusan yang jeli sebelum memilih iPhone SE generasi kedua atau generasi ketiga. Oke, kita lihat spesifikasi yang dirangkum dari GSM Arena. iPhone SE generasi kedua 2020 bersama dengan Apple iPhone SE generasi ketiga di tahun 2022. Secara desain tentu sekilas ini sama banget, 100% mirip. Kita lihat spesifikasi yang pertama yaitu dari jaringan. Secara network jaringan, keduanya tentu support GSM, semua kartu oleh operator. Dengan perbedaan untuk iPhone SE generasi kedua hanya 4G LTE, sementara iPhone SE generasi ketiga sudah support jaringan 5G. Itu yang pertama. Secara body, baik dari dimensi, dari berat, dari build quality, dari SIM card, semuanya 100% mirip baik iPhone SE generasi kedua maupun iPhone SE generasi ketiga. Sudah punya fitur IP67 yang water resistant, yang up to 1 meter for 30 menit. Jadi bisa nyelup ke air kurang lebih 1 meter kedalamannya dengan durasi maksimal 30 menit. Secara display kita lihat keduanya masih memiliki jenis layar dari Retina IPS LCD dengan kecerahan 625 nits baik dari size, resolution maupun protection. 100% mirip juga, 4,7 inch dengan resolusi 326 ppi density. Lalu untuk protectionnya juga udah punya OLED Public Coating, White Color Gamut, dan True Tone. Semuanya bener-bener sama. Untuk memorinya mungkin ini ada sedikit perbedaan antara iPhone SE generasi kedua dan iPhone SE generasi ketiga. Untuk internal memori terendah yang disediakan oleh iPhone SE generasi kedua yaitu 64GB dengan RAM 3GB. Namun untuk iPhone SE generasi ketiga yang lahir 2022 kemarin, RAM-nya yaitu minimal terkecilnya atau storage terkecilnya adalah 64GB, sementara RAM-nya sudah ada perubahan yaitu 4GB. Untuk storage paling besar dari kedua iPhone ini sama, yaitu 256GB. Perbedaannya hanya di kapasitas RAM aja. Untuk iPhone SE generasi kedua hanya 3GB, sementara untuk iPhone SE generasi ketiga 4GB. Secara main kamera, keduanya sama, 12 megapiksel dengan focal length 1,8 dengan karakter tentunya akan menghasilkan foto yang wide. PDAF dan OIS sama keduanya. Dengan perekaman video, keduanya juga bisa merekam sampai resolusi 4K di 24, 30, dan 60 fps. Serta resolusi 1080p di resolusi di frame 30, 60, 120, dan 240 fps. Keduanya sama, tidak ada perbedaan. Mungkin yang akan membedakan adalah prosesornya. Karena untuk iPhone SE generasi ketiga ini menggunakan prosesor terbaru A15 Bionic, tentu ini akan mempengaruhi hasil dari video maupun foto yang dihasilkan oleh kedua iPhone tersebut. Mengingat efisiensi dan image post processing dari kedua chipset ini tentu berbeda. Untuk kamera depan sama, keduanya di resolusi 7 megapiksel dengan focal length juga persis sama 2,2. Dengan fitur keduanya juga sama. Untuk videonya juga sama, 30 fps di 1080p dan 120 fps di 1080p dengan fitur Zero Ace. Untuk suara, loudspeaker, ya tentu keduanya udah pasti punya loudspeaker. Sementara untuk jack, keduanya juga tidak dibekali jack 3,5 mm.
Apalagi nih untuk fitur, oh ya karena desainnya sama, fitur keamanan yang disematkan ke dua smartphone ini yaitu fingerprint yang masih menggunakan jari tentunya, namanya fingerprint. Nah untuk baterai ada sedikit perbedaan nih. Kalau untuk iPhone SE generasi kedua, baterainya hanya 1821 mAh yang udah support fast charging 18 watt, di mana 50% itu cukup membutuhkan waktu 30 menit aja, dan juga udah support key wireless charging. Sementara untuk iPhone SE generasi ketiga sudah di-upgrade kapasitas baterainya menjadi 2018 mAh dengan fitur fast charging juga 18 watt sama, dan 50% di 30 menit pengisian serta punya key wireless charging sama. Yang membedakan hanya kapasitasnya sedikit di-upgrade, kurang lebih sekitar 200 mAh aja. Untuk pilihan warnanya, keduanya juga sama persis, yaitu black, white, dan red, baik untuk iPhone SE generasi kedua maupun SE generasi ketiga. Dan itulah kurang lebih perbedaan yang diberikan dari kedua iPhone tersebut. Jadi sebelum kamu memutuskan apakah kamu akan membeli iPhone SE generasi kedua atau iPhone SE generasi ketiga, sebaiknya kamu lebih cermat lagi mengingat harganya yang lumayan terpaut, sementara fiturnya tidak banyak berubah. Mungkin satu hal yang menjadi hal menarik dan perbedaan yang signifikan adalah dalam hal jaringannya, di mana iPhone SE generasi ketiga udah support 5G, sementara iPhone SE generasi kedua hanya di 4G saja. Tapi untuk di Indonesia sebetulnya handphone 5G agak sedikit mubazir dalam tanda kutip, mengingat di Indonesia jaringan 5G masih dalam proses pengembangan sehingga belum semua daerah tercover 5G. Jadi kalaupun kamu beli iPhone SE generasi ketiga dengan fitur 5G, hanya bisa digunakan di kota-kota tertentu aja. Untuk kamu yang belum tercover 5G, rasa-rasanya mubazir dan nggak worth it. Sementara untuk aspek lain yang jadi bahan perhatian adalah dari chipsetnya. Tentu chipset A15 Bionic akan memberikan performa lebih baik daripada chipset yang tertanam di iPhone SE generasi kedua yang merilis tahun 2020 lalu. Dan untuk hasil kamera, tentu iPhone SE punya potensi lebih baik, dan untuk efisiensi baterai juga punya potensi lebih baik karena chipset A15 juga disinyalir punya efisiensi daya di iPhone-nya, di gadgetnya tentunya. Mungkin itu aja informasi yang bisa aku bagikan. Jadi sebelum kamu memutuskan iPhone SE generasi kedua atau iPhone SE generasi ketiga, coba ditimbang-timbang lagi. Kira-kira kebutuhan kamu itu kebutuhannya apa? Terus budget yang kamu miliki itu berapa? Dan dengan selisih harga sekian juta, apakah cukup worth it untuk kamu beli iPhone terbaru dibanding iPhone yang sedikit agak jadul tapi tetap memiliki performa yang baik? Tapi kalau menurut aku, kalau kebutuhan kamu hanya sebatas untuk sosmed, untuk jualan online, untuk foto-foto kasual, untuk pembuatan vlog, aku lebih prefer memilih iPhone SE generasi kedua yang rilis di tahun 2020, mengingat harganya kalau kita lihat yang versi Inter di Tokopedia mungkin bekasnya itu sekitar 4-5 jutaan aja untuk kapasitas 60 GB. Sementara untuk iBox mungkin bisa didapat di harga 5-6 jutaan untuk secondnya. Sementara untuk terbaru kalau nggak salah iPhone SE generasi 2020 itu sekitar 7 jutaan. Jadi mungkin ya terpaut lumayan banyak, sekitar 1-2 juta dengan iPhone terbaru SE generasi ketiga ini. Dan ya bisa jadi kamu pertimbangkan apakah dengan duit yang kamu keluarkan sebanyak itu kamu bisa mendapatkan keuntungan atau value yang cukup memuaskan, atau kamu lebih memilih mungkin iPhone yang lain yang disinyalir menurut kamu lebih worth it. Ya, boleh kamu tuangkan aja opini kamu di kolom komentar. Itu aja informasi yang bisa aku berikan. Tonton juga video-video yang lainnya. Mudah-mudahan iBrother Channel bisa terus memberikan manfaat lebih luas lagi, lebih banyak lagi. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.